Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Quratul Ayun dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 191100143. Di sini saya akan menyampaikan sejarah, strategi, dan juga biografi dari Sunan Kudus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Wali Songo merupakan para ulama yang memberikan pengaruh besar terhadap penyebaran agama Islam di Nusantara. Wali Songo memberikan peran yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam secara luas. Salah satu wali yang termasuk ke dalam Wali Songo adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan seorang wali yang berdakwah di daerah Kudus untuk mengenalkan agama Islam. Sunan Kudus merupakan salah satu wali yang dikenal dengan toleransi terhadap sesama manusia. Hal tersebut masih dikenal sampai sekarang dan dilestarikan oleh masyarakat Kudus pada khususnya. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada tahun sekitar 1500 Masehi di Al-Quds, Palestina. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Gunung atau Haji Raden Utsman dan Syarifah yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Nama Ja'far Shadiq berasal dari kakeknya, yakni Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikahi Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Sunan Gunung merupakan putra dari salah satu sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Murtadha. Sunan Gunung berhijrah ke Pulau Jawa dan selanjutnya diangkat menjadi panglima perang di Kesultanan Islam Demak. Pada saat itu, Sunan Gunung adalah pemimpin dari pasukan Majapahit. Kemudian diangkat menjadi Senopati Demak dan dijuluki sebagai Sunan Gunung. Ketika terjadi pertempuran dengan Majapahit yang dipimpin oleh Adipati Terung, Sunan Gunung tidak bisa bertahan dan gugur di medan perang. Setelah itu, kedudukan Senopati Demak diberikan kepada anaknya, yaitu Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Saat menjadi Senopati Demak, Sunan Kudus tetap melanjutkan dakwahnya di daerah Kudus dan sekitarnya. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus mengedepankan cara yang halus dan sikap yang tenang. Cara tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengenal Islam dan masuk Islam secara sukarela, bukan karena terpaksa. Sunan Kudus memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Ruhil binti Sunan Bonang dan Putri Pangeran Pecatan dan Terung. Dari istrinya Dewi Ruhil memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Raden Amir Hasan. Kemudian menikah dengan Putri Pangeran Pecatan dan Terung, memperoleh 8 anak, diantaranya adalah Nyi Ageng Pembayun, Panembahan Palembang, Panembahan Mengkau Songgokusumo, Panembahan Kodi, Panembahan Karimun, Panembahan Joko, Ratu Pakojo, dan Prodo Binabar. Sunan Kudus adalah sosok wali yang sangat patut untuk diteladani sifat dan sikapnya. Di antara karakteristik sifat Sunan Kudus adalah yang pertama, waliul ilmi. Sunan Kudus disebut sebagai guru akbar dengan predikat waliul ilmi. Sebutan itu disematkan kepada beliau karena keilmuannya yang sangat luas. Pada saat itu, banyak sekali murid yang berdatangan kepada Sunan Kudus untuk berguru kepadanya. Sunan Kudus memandang bahwa pendidikan adalah salah satu tugas dan panggilan agama. Yang kedua adalah saudagar. Selain unggul dalam bidang keilmuan, Sunan Kudus juga memiliki kemampuan berdagang dan dikenal ulet bekerja. Sunan Kudus menanamkan mental berdagang kepada masyarakat agar mandiri melalui berdagang.
mengingat bahwa daerah Kudus memiliki lahan persawahan yang tidak luas dan tidak memiliki pantai. Oleh karena itu, dapat kita jumpai sekarang bahwa Kudus sangat ramai oleh usaha-usaha kecil menengah di kelurahan di sekitar kompleks makam Sunan Kudus. Maka dari sini Kudus menjadi salah satu daerah sentral industri dan perdagangan yang paling besar di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga adalah multikulturalis. Sunan Kudus merupakan sosok pluralis dan multikulturalis. Kedua sifat ini dapat dilihat dari strategi dakwah Sunan Kudus, yaitu dengan menggunakan pendekatan kultural, di antaranya yaitu melalui penghormatan dan toleransi terhadap unsur-unsur nilai lama yang melekat pada masyarakat. Yang keempat adalah jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme Sunan Kudus tidak dilakukan lagi ketika melawan Portugis. Sunan Kudus dengan berani mengarungi lautan luas, menembus hutan belantara, dan meninggalkan keluarganya sementara untuk memperjuangkan Kesultanan Demak. Yang kelima adalah ahli dalam arsitektur. Karya seni Sunan Kudus, terutama gaya arsitektur Menara Kudus, adalah seni terbesar peninggalan Wali Songo pada abad 17. Menara ini tidak hanya menjadi kebanggaan umat muslim, tetapi masyarakat sekitar Kudus pada umumnya. Dalam menyebarkan agama Islam di Kudus, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq menggunakan pendekatan kultural. Di antara pendekatan kultural yang dilaksanakan oleh Sunan Kudus adalah yang pertama, menciptakan ruang budaya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Sunan Kudus ketika memulai dakwahnya adalah dengan membangun masjid. Masjid yang dibangun dengan arsitektur khas umat Hindu, yaitu dengan adanya atap yang mirip dengan bangunan pura. Yang kedua, menggunakan akulturasi. Akulturasi ini sangat kental dalam dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus membawa unsur-unsur budaya baru yang berisi tentang muatan Islami, namun tetap mempertahankan unsur-unsur budaya lama yang melekat pada masyarakat Kudus pada saat itu. Sebelum kehadiran Islam di tanah Jawa, masyarakat Kudus memiliki kepercayaan yang sangat bertentangan dengan Islam. Struktur masyarakat yang dibangun dengan sistem kasta, sehingga kehidupan masyarakat cenderung diskriminatif dan tidak adil. Masyarakat pada saat itu memanifestasikan wujud suci yang diwujudkan dengan bentuk arca atau patung yang dianggap memiliki nilai kesakralan. Dan yang paling menonjol adalah mereka mempercayai banyak Tuhan atau politeisme. Maka pada saat itu menjadi tantangan tersendiri bagi Sunan Kudus dalam menyebarkan paham monoteisme atau at-tauhid yang sangat bertolak belakang dengan ajaran masyarakat setempat. Maka dengan sikap bijaksana, Sunan Kudus tidak terang-terangan langsung menyampaikan ajaran Islam terhadap masyarakat, melainkan dengan pola akulturasi Islam dan budaya lokal. Beberapa bentuk pola akulturasi lokal tradisi Hindu dan nilai-nilai Islam adalah yang pertama, bentuk bangunan. Seperti halnya bentuk bangunan masjid yang diakulturasikan dengan budaya lokal Hindu, dengan Islam terlihat jelas pada bangunan menara. Demikian pula ornamen yang terdapat pada menara tersebut mencerminkan lintas budaya, seperti piringan yang ada pada dinding menara merupakan model piringan Cina. Bangunan hasil akulturasi lain adalah pada padasan atau pancuran kuno yang berjumlah 8 buah. Pancuran wudhu tersebut mengadopsi ajaran Buddha, yaitu Asta Sangika Marga atau 8 jalan utama yang menjadi pegangan umat pada saat itu
dengan merujuk pada 8 aspek penting dalam kehidupan, yakni pengetahuan, keputusan, perbuatan, cara hidup, daya, usaha, meditasi, dan keutuhan. Selanjutnya, akulturasi yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah dengan mengikat sapi di halaman masjid. Mengikat sapi di halaman masjid ini dimaksudkan untuk memikat masyarakat sekitar agar tertarik masuk masjid. Sunan Kudus membuat inisiatif yaitu dengan mengikat sapi di halaman. Sapi adalah hewan yang dihormati oleh umat Hindu dan jarang sekali orang memiliki sapi. Sapi biasanya hanya dimiliki oleh pemuka-pemuka mereka. Dengan cara ini, orang menjadi tertarik dan berbondong-bondong menuju ke masjid. Pada awalnya tujuan mereka adalah untuk melihat sapi. Namun ketika masyarakat telah berkumpul, Sunan Kudus memulai menyampaikan wejangan-wejangan ringan terkait agama Islam. Di samping itu, Sunan Kudus juga melarang jamaahnya untuk menyembelih sapi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menarik perhatian masyarakat, karena sapi oleh umat Hindu dianggap hewan yang dihormati. Maka Sunan Kudus mengganti penyembelihan sapi dengan kerbau. Dengan strategi ini, tidak lama kemudian banyak orang yang masuk agama Islam. Kemudian strategi akulturasi selanjutnya adalah mengubah tembang dan cerita ketauhidan. Sunan Kudus juga dikenal sebagai penyair. Di antara karya beliau adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Gending pada mulanya hanya berisi cerita-cerita tertentu yang sama sekali tidak ada nilai keislaman. Namun oleh Sunan Kudus diubah menjadi gending yang bernafaskan keislaman. Dalam gendingnya disisipkan nilai-nilai Islam dan semangat ketauhidan. Gending Mas Kumambang menceritakan keadaan manusia saat masih di alam ruh yang kemudian ditanamkan dalam rahim atau gua garba seorang ibu. Sedangkan Gending Mijil merupakan ilustrasi dan proses kelahiran manusia. Mijil atau keluar, dan lahirlah jabang bayi yang bernama manusia.